آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Demikian teman-teman, setelah pembacaan ayat suci Al-Quran, mungkin saya langsung aja ke presentasi kelompok pertama. Bu Nopi, saya dulu ya, yang pertama ya. Mangga silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwar ardo bi nuri samsik abana abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu sekalian, ah, saya dari kelompok satu bersama Bu Novi akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip ibadah dalam Islam. Ah, Adapun bahan presentasinya udah saya share di screen, udah terlihat belum di screennya, teman-teman? Sudah, Pak. Sudah ya? Berarti lanjut ya. Yang pertama adalah pendahuluannya. Ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Di dalam Al-Qur'an, kata ibadah berarti patuh atau tunduk atau al-khudu, mengikut, menurut dan doa. Adapun menurut ulama fikih, ibadah adalah semua bentuk pekerjaan yang bertujuan memperoleh ridho Allah dan pahala darinya. Islam menetapkan beberapa prinsip penting dalam beribadah yang menjadi dasar bagi umat muslim dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun prinsip-prinsip ibadah dalam Islam itu diantaranya artinya ya yang pertama itu keesaan Tuhan, yang kedua niat yang ikhlas, kemudian prinsip yang ketiga tawakal dalam kepasrahan, yang keempatnya penghayatan yang mendalam atau khusyuk, khusyuk, yang kelima sesuai tuntunan Al-Quran dan hadis, enam seimbang antara dunia dan akhirat. Adapun penjelasannya adalah untuk yang pertama tentang keesaan Tuhan atau biasa kita bilang tauhid. Yang pertama adalah keesaan Tuhan ini adalah hal yang mutlak atau keyakinan yang mutlak harus dimiliki oleh umat muslim. Yaitu umat muslim percaya bahwa Tuhan itu satu, esa, maha kuasa dan maha segalanya dan tidak ada sekutu baginya. Yang kedua adalah keesaan Tuhan ini adalah satu bentuk penolakan kemusyrikan. Jadi kita tidak boleh melakukan segala bentuk penyembahan selain kepada Allah. Kemudian yang berikutnya ibadah hanya untuk Allah saja. Jadi apapun yang kita lakukan dalam hal ibadah itu harus ditujukan hanya untuk mengabdi kepada Allah semata, bukan kepada makhluk yang lain. Kemudian prinsip-prinsip ibadah yang berikutnya adalah ibadah kita niatnya harus ikhlas ya Pak. Harus ikhlas atau bisa dibilang juga tulus, di mana setiap ibadah harus dilandasi oleh niat yang tulus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ibadah kita pun harus bebas dari ria. Artinya ibadah itu harus dilakukan tanpa adanya kemutafikan atau keinginan dipuji oleh orang lain. Kemudian sikap rendah hati. Kita pun dalam beribadah, umat muslim itu harus menunjukkan kerendahan hati dan pengabdian yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian prinsip yang berikutnya yang ketiga adalah uh, kita harus tawakal dalam kepasrahan, di mana uh, kita beribadah itu betul-betul harus menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, percaya pada rencananya yang terbaik. Kemudian kita harus mempunyai keteguhan iman, di mana dalam menghadapi berbagai tantangan, umat muslim harus tetap teguh dalam iman dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adanya sikap yang pasrah, di mana umat muslim harus menerima ketentuan dengan kelapangan hati dan menyerahkan hasil akhir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha ikhtiar secara maksimal tentunya. Untuk prinsip yang berikutnya silakan Bu Nopi mungkin. Terima kasih Pak Asep. Izin melanjutkan kawan-kawan semuanya. Prinsip-prinsip yang selanjutnya adalah penghayatan dalam beribadah atau harus khusyuk. Eh, yang pertama adalah konsentrasi penuh. Konsentrasi penuh itu artinya kita dalam beribadah harus selalu memusatkan pikiran, hati, dan juga jiwa kita tuh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus mengesampingkan hal-hal yang lain yang kayak contoh misalnya kita sudah melakukan ibadah sholat 5 waktu ya, atau ibadah sholat-sholat yang lainnya. Biasanya kita memang kan harus fokus, harus penuh dengan kefokusan bahwa jangan lagi mikirin, waduh setrikaan belum disetrika, waduh TV belum dimatiin, listrik air belum dimatiin gitu ya. Jadi benar-benar harus fokus. Yang kedua, ada kita hadirkan kehadiran batin. Ya, kehadiran batin ini adalah ibadah dilakukan dengan penuh perenungan dan penghayatan, bukan sekedar hanya aktivitas lahiriah atau batiniah semata. Jadi hadirkan ketika kita beribadah, yakinkan bahwa kita beribadah hanya untuk Allah semata dan memang benar-benar uh, kan inama amal lebih niat ya. Niat, maka kembalikan semuanya kepada niat awal kita masing-masing. Jika misalnya niat kita baik, maka ada hal-hal baik yang ada di depan kita. Yang ketiga adalah dari penghayatan dalam beribadah ini ada ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa ini, kekhusyuan dalam beribadah akan menghadirkan ketenangan dan kedamaian bagi jiwa-jiwa orang-orang muslim. Di mana ketenangan jiwa dalam beribadah ini, kalau saya bisa ambil garis besarnya adalah selesaikan dulu dengan diri kita sendiri. Apakah ibadah kita sudah baik, apakah kita sudah berbuat baik terhadap orang lain, dan lain-lain. Lalu, apakah kita berhak menilai orang lain, gitu. Ya, itu ketenangan jiwa. Lalu, kehadiran hati. Hati umat muslim harus selalu hadir dan terlibat secara penuh dalam setiap ibadah yang dilakukan. Ini sebenarnya tidak jauh dari eh, poin yang pertama ya, konsentrasi penuh. Konsentrasi penuh juga ini ada kaitannya dengan kehadiran batin, maka hatinya harus selalu menjadi satu, eh, kuah dan robitohnya jadi satu. Kayak kita aja nih di dalam kelas nih. Jadi ketika kita belajar, maka kita harus fokus dan memperhatikan pelajaran. Next, Pak. Sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka kita harus eh, bersih secara lahir dan batin. Lahir bersih secara lahir dan batin ini yang pertama mungkin kalau kita membiasakan ketika kita sedang beraktivitas maka dalam keadaan bersuci. Biasanya saya kalau misalnya mau keluar rumah nih, nggak tahu kalau misalnya mungkin teman-teman yang lain juga sama ya. eh, saya pasti akan mengutamakan saya memiliki wudhu biasanya. Jadi saya sudah berwudhu, saya udah eh, dalam kondisi bersih, jadi keluar itu udah enak.
Lalu selanjutnya kita juga harus meyakinkan diri bahwa keluar dari rumah atau keluar beraktivitas sudah diawali dengan doa-doa. Doa keluar rumah minimal ya, gitu. Lalu kita sesuai tuntunan Al-Quran dan hadis pun ada melaksanakan ibadah sesuai dengan aturan dan tuntunan ya. Kita semua eh, pasti berlandaskan dengan Al-Quran dan hadis tentunya. Al-Quran dan hadis ini di mana eh, saya banyak menemukan sekali hal-hal yang eh, prinsipil, prinsipil, tapi itu kadang-kadang suka dianggap mudah, dianggap ringan. Contoh, eh, tepat waktu. Tepat waktu ini biasanya saya sering menemui ketika misalnya saya sedang berkegiatan, azan sudah berkumandang nih, azan sudah berkumandang, tapi kawan-kawan masih sering sekali mengabaikan bahwa tidak mendahulukan panggilan sholat, tapi lebih mendahulukan hal yang lain. Saya paham ada rukhsah, kayak kita ada rukhsah, ada keringanan dan lain-lain. Tapi alangkah lebih baiknya ketika kita melakukan atau melaksanakan ibadah sesuai dengan aturan dan tuntunan itu selalu diawali dengan eh, apa, waktu ya. Lalu selanjutnya adalah mengikuti aturan dalam Al-Quran. Seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin juga kita harus tepat waktu, lalu juga memang di Al-Quran kita dianjurkan untuk mendahulukan waktu ya. Lalu selanjutnya adalah tinggal konsisten dan istiqomah. Nanti setelah konsisten dan istiqomah akan akan mengalir hal-hal baik lainnya gitu. Next, Pak. Aduh, ini PPT-nya rada sweet-sweet gitu ya. Maaf ya teman-teman. Maklum. Yang bikinnya antara cewek dan cowok, jadi ada sweet-sweetnya. Selanjutnya adalah keseimbangan antara dunia dan akhirat. Keseimbangan antara dunia dan akhirat ini mungkin kita udah sering melakukan juga ya. Yang pertama dalam perbuatan amal soleh, melakukan perbuatan baik dan bermanfaat bagi sesama sebagai bukti keimanan dan ketakwaan. Lalu ada kepedulian sosial, membantu dan berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan merupakan bagian dari ibadah kepada Allah. Selanjutnya adalah kemaslahatan umat, segala bentuk ibadah yang membawa manfaat dan kemaslahatan bagi umat manusia secara luas. Em, Seringkali saya, bukan seringkali ya, ini saya akan mengambil contoh, saya nggak akan mengambil contoh orang, tapi akan mengambil contoh pada diri saya sendiri. Katanya kalau nyontohin orang lain takut gibah. Ya nggak Pak Asep? Betul, Bu Jadi, Niti. Jangan sampai gibah ya, Bu. apa? Jangan sampai gibah Kita ya, Bu. lagi ngegibahin apa Pak Asep? Ya, Ya, jadi eh, dalam keseimbangan antara dunia dan akhirat, saya adalah seorang ibu dari dua orang anak yang bekerja di luar. Lalu juga tentunya dengan yang kawan-kawan tahu juga, saya adalah cuma seorang mualaf yang mempelajari tentu keagamaan saya jauh dari kawan-kawan tentunya. Di sini juga saya bukan bukan apa ya, nggak jadi guru juga sih, ada yang lebih tinggi daripada kita. Tapi saya mencoba keseimbangan antara dunia dan akhirat ini adalah saya sedang mendawamkan setiap jam 1 malam saya bangun. Ketika bangun, eh, Ustadz saya bilang, coba deh bangun tidur itu awali dengan senyuman. Lalu yang kedua, sedekah sama hewan. Kalau misalnya kita di rumah nggak punya peliharaan, kalau saya di rumah kebetulan punya kucing, jadi saya kasih makan kucing. Ada beberapa kawan-kawan saya juga yang ngasih ngasih gula buat semut. Nah, lalu baru melakukan amal-amal ibadah yang lain seperti sholat, ya sholat tahajud, ya, apa gitu. Itu saya coba waktu kemarin sekitar 6 bulan, 6 bulan. Ngantuknya luar biasa, ngantuknya luar biasa. Tapi saya berpikir bahwa niat saya ini adalah untuk memperbaiki mungkin eh, hal-hal yang dulu saya pernah lakukan tidak baik. Jadi saya berusaha menjadi orang yang lebih baik lagi dengan menjaga keseimbangan tadi antara dunia dan akhirat. Next, Pak. Habis.
Ya kawan-kawan, mungkin Mana itu jangan nggak ada. materi dari saya dan Pak Asep. Pak Adi, itu materi dari saya. Jauh dari sempurna. Bahasanya nggak kebagian. Cukup Ya, Prof, Kan cukup. udah separuh-separuh kita. Prospol Pak, 33 Pak. Baru separuh Pak kita, Pak. Cuma saya mah banyak penjelasannya. Ya, baik. silakan Bu Novi buka ini pertanyaan. Silakan dibuka sesi tanya jawab. Nanti di akhir saya juga akan memberikan sedikit semacam penutup lah ya, pendalaman. Silakan. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Sharing-sharing aja lah, ayo. Ya, atau sharing-sharing nggak apa-apa. Menambahkan silakan. Atau teman-teman punya pengalaman lain yang lebih seru daripada saya. Balik ke Ini judul, sebenarnya Pak Asep. Ya, silakan Pak Sanajin. Judulnya prinsip-prinsip ibadah dalam Islam. Baik, mohon izin ya, sharing aja ya, Pak Ya, Asep ya, Pak silakan. Adi, izin. Eh, Bismillah ya. Mohon izin Pak Adi juga karena baru bisa masuk. Materi yang disampaikan oleh Mbak Novi dan Pak Asep ini terkait dengan prinsip-prinsip ibadah dalam Islam. Sebenarnya secara materi sudah cukup lengkap ya. Eh, ya mungkin barangkali sharing saja. Karena nanti untuk yang prinsip ibadah ini kan sebenarnya eh, nah, ini ya, yang ini nih. Jadi eh, prinsip ibadah ini akan sangat menjadi nikmat kita praktekkan gitu ya. Kalau memang kita sudah apa ya, menangkap satu esensi gitu ya. Bukan sekedar ini menjadi satu kewajiban ya, tapi kalau sudah menghayati bahwa yang namanya prinsip-prinsip ibadah ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam konsepsi besar rasa keislaman kita gitu. Jadi barangkali kalau tadi Mbak Novi misalkan dan biiznillah ya kemudian bisa masuk Islam, maka begitupun kita yang ya mohon maaf ya yang Islamnya karena orang tua kita gitu. Islamnya karena orang tua kita Islam, terus kitanya jadi Islam. Tapi sebenarnya ibadah itu akan berhubungan dengan satu titik apa ya namanya ya, satu titik temu gitu bahwa oh ya orang tuh akan nikmat ibadah, akan konsisten ibadah gitu ya kalau dia sebenarnya lebih kepada tadi mendapatkan satu keyakinan secara utuh gitu bahwa ibadah itu sebenarnya satu proses setelah kita berislam yang memang harus beribadah gitu. Dan tidak ada yang akhirnya ketika kita mendapatkan satu keyakinan itu tuh nggak ada yang namanya apa ya ibadah itu males, entar-entar aja, terus sering kemudian dipaksa sama yang lain, dimotivasi sama para ustadz gitu kan, gitu. Karena konsepnya yang prinsip-prinsip itu kayak prinsip tauhid itu kan ikhlas, tawakal gitu, ya itu sudah masuk dan mendarah daging sebagai bagian dari rasa keislaman kita gitu. Eh, jadi itu yang lebih kita bisa lebih menikmati ya setiap amal-amal soleh yang kita lakukan karena kita punya keyakinan bahwa amal soleh itu nanti kembalinya kepada kita
bukan kepada orang lain gitu, atau bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tapi melakukan kebaikan di mata Allah, melakukan amal soleh di mata Allah itu akan memberikan kebaikan kita di dunia ataupun nanti di akhirat. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita melakukan kemaksiatan, sesungguhnya sebenarnya kita sedang menghancurkan diri kita sendiri gitu. Di dunia kita juga akan mendapatkan, ya mohon maaf bahasa kasarnya, sesuatu yang negatif karena memang hukum alamnya begitu. Orang yang berbuat buruk, dia akan menarik energi yang buruk, gitu. Maka otomatis akan kena kita juga, gitu kan. Tapi kalau kita berbuat baik, kita juga akan menarik energi yang baik, gitu. Kalau dalam konsep lain secara rasionalnya ya. Maka mudah-mudahan ya materi ini tadi ya sebagai materi yang sebenarnya tadi menjadi efek atau menjadi bagian tersendiri dari konsepsi keislaman kita yang tidak bisa dipisahkan. Makanya kata Rasulullah yang kemarin disebutkan hadisnya kan ittaqillah haitsu ma kunta. Kalau kita bisa menginternalisasi keislaman secara utuh, maka keislaman kita itu mau beramal dimanapun berada ya tetap beramal sesuai dengan prinsipnya Islam gitu. Enggak di kantor, kemudian kita warnanya jadi abu, di masjid jadi warna hijau gitu kan. Kemudian kalau jadi orang masuk politik jadi berubah jadi merah gitu, jadi kuning dan sebagainya gitu. Itu yang barangkali Bapak Ibu sekalian ya yang menjadikan akhirnya ibadah itu menjadi satu keseluruhan. Makanya kata kata Allah kan udhulu fisilmi kafah ya. Untuk merasakan Islam itu secara keseluruhan dalam hidup. Maka kalau kalau sudah berprinsip dan sudah menemukan hakikat itu, insya Allah sholat pasti tepat waktu ya. Belajar Quran ya harus. Kenapa? Karena di dalamnya ada kaidah-kaidah kehidupan yang kita harus paham dan bisa melaksanakannya. Belajar hadis harus. Kenapa? Karena ya jalannya yang baik itu kalau kita paham apa yang diajarkan oleh Nabi. Jadi nggak ada paksaan sendiri. Jadi nggak ada prinsip orang Islam nggak ngerti Islam. Orang Islam ibadahnya masih separoh-separoh gitu kan. Kalau kita sudah menemukan hakikat dalam keislaman ini, khususnya di bab ibadah ya. Itu. Jadi insya Allah ini yang menguatkan kita karena ibadah itu hakikatnya kepada Allah, konsekuensinya bukan sekedar kepada manusia. Bahkan tidak ada ya sangat kecil lah efeknya kepada manusia, tapi hakikatnya semua kebaikan dan keburukan dalam amal kita itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan bukan conclusion ya, tapi ini bagian dari pengalaman saja. Semoga kita tadi menjadi diri kita yang sangat kental dengan nilai-nilai Islam karena keyakinan kebaikan dan kebenarannya yang kita yakini gitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu barangkali Pak Adi dan rekan-rekan sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ustadz Salam. Rajin atas sharingnya. Betul, Pak Ustadz Rajin itu sebetulnya jadi kalau dibilang sih Allah juga udah menyebutkan di Al-Quran ya bahwa wama khalaqtul jinna illa liya insa jinna wa insa illa liyabudun. Jadi tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia itu hanya kecuali untuk beribadah. Jadi betul artinya kita tuh sebetulnya dalam keseharian kita dari kita awal bangun tidur sampai tidur kembali itu sebenarnya ada nilai ibadah. Kalau mau kita telusuri ya, artinya gerak-gerak kita, itu ke mata kita berkedip gitu kan. Itu semuanya mengandung ibadah kalau kita itu dikembalikan ke Allah Subhanahu wa taala. Bahwa begitu nikmatnya kita bisa bernapas, melihat gitu kan, masih bisa makan dan lain sebagainya. Jadi itu sebenarnya bisa jadi ibadah. Karena memang tugas kita lahir ke dunia ini beribadah sebetulnya sih. Itu mungkin teman-teman ada lagi yang mau bertanya atau sharing? Silakan. Atau Bang Nopi mau menambahkan? Silakan. Saya Pak Asep. Siap. Pak Padri, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya tidak mau menambahi dan tidak mau apa seperti Ustadz Rajin ya, Masya Allah. Penjelasannya sangat keren sekali ini.
Ustadz rajin LC nih kayaknya, Insya Allah. Nah, mungkin saya tertarik ini, kan kalau kita ngomong ibadah ini kan eh, suatu hal yang memang menjadi keharusan kita sebagai umat beragama kan, apapun itu. Nah, saya menarik nih, ada case Bu Novi yang memang mualaf ya. Saya ingin eh, tahu, mungkin sedikit sharing Bu, biar teman-teman di sini yang kita ini kan mayoritas turis Bu ya, turunan Islam. Nah, point of view-nya Bu Novi ini bagaimana ketika setelah masuk Islam, terus kan kalau di Islam ini kan pasti lebih lebih ribet daripada agama sebelumnya, harus puasa 30 hari, sholat 5 waktu 1 hari gitu kan. Terus banyak hal yang pasti beda sekali dengan ibadah di agama sebelumnya. Nah, itu bagaimana Bu Novi bisa mencoba untuk istiqomah dan bahkan menikmati sebuah kenikmatan beribadah ini yang mungkin kadang kita yang sebagai turis ini lupa gitu kan. Mungkin nah di satu sisi kadang-kadang keimanan kita itu lebih rendah daripada teman-teman yang mualaf karena juga saya sendiri di Bali juga ngurusin saudara-saudara yang mualaf gitu kan. Mereka lebih giat untuk belajar Al-Qur'annya, mereka lebih giat untuk beribadahnya gitu kan. Hanya mereka termotivasi bahwa oh saya sudah banyak dosa, dan saya harus bisa mengganti ini dengan rajin ibadah yang mungkin itu yang buat di sisi itu kita kalah beribadah. Nah, mungkin Bu Novi bisa sedikit sharing pengalaman-pengalamannya ketika mungkin di awal-awal masuk Islam dan bisa istiqomah seperti sekarang Bu. Itu. Terima kasih Mas Fadli. Hmm, apa ya? Awal jadi mualaf itu karena orang tua ya. Karena orang tua yang tadinya hmm, papa memutuskan, almarhum papa memutuskan untuk masuk Islam karena mengikuti mama yang udah Islam duluan gitu. Jadi mama sama papa itu eh, menikah dengan posisi berbeda agama. Lalu pada saat itu saya ikut agamanya papa. Lalu papa sama saya memutuskan untuk masuk agama Islam. Kalau sebagai anak awalnya ya memang kita mengikuti aja. Tapi pada saat itu saya memang waktu sudah SMP kelas 2. Lalu apa ya, memang banyak keanehan aja sih. Saya masih suka awal-awal tuh masih suka yang ih capek banget sih ya sholat ini isya aja sampai 4 rakaat loh. Saya bilang ini subuh-subuh saya masih tidur harus bangun, coba bayangin. Kan yang bangunin mama ya, bangun sholat gitu. Saya bilang sih masih ngantuk juga, saya bilang gitu. Karena mungkin kebiasaan sebelumnya ya, kan saya sebelumnya apa ikut sama tante yang di yang di Banyuwangi. Jadi kebetulan tante itu dia eh, Katolik ya. Jadi saya sama beliau dididik dengan keras dengan ajaran-ajarannya. Jadi saya nggak terbiasa bangun subuh. Kalau maksudnya bangun subuh itu hanya kalau misalnya saya eh, bangun pagi paling pagi itu jam setengah 6. Ini jam 5 udah bangunin sama mama. Jadi awal-awal itu ih, ribet banget sih Kak. Saya harus sholat 5 waktu. Saya kan waktu kalau dulu kita ikut ke gereja cuma seminggu sekali kan, antara hari Sabtu atau hari Minggu gitu kita ke gereja. Eh, saya bilang sama papa, kenapa sih kita kudu masuk Islam? Saya bilang, tapi itu semua terjawab ketika saya sudah kuliah. Waktu saya kuliah, saya akhirnya memutuskan, saya ketemu sama teman. Jadi saya satu kosan sama teman-teman yang berorganisasi di LDK, anak-anak kami gitu. Terus saya satu kosan tuh sama mereka. Eh, mereka setiap habis subuh dan habis maghrib, itu mereka baca, apa namanya, Al-Maksurat. Setiap habis maghrib dan habis subuh. Dibaca tiap hari itu. Selama 1,5 bulan, saya baru nanya, kalian baca apa sih? Kata saya. Kalian baca apaan sih? Ini sama surat katanya. Ikutan nggak? Gitu kata teman saya di kosan tuh. Coba minta dulu deh mas suratnya emang bacanya kayak gimana sih gitu.
Nah dari situ saya diajarin ngaji sama anak-anak kosan itu, diajarin ngaji alif ba ta sa itu. Saya baru baru kenal itu pas masa kuliah. Jadi mereka yang ngajarin mulai dari hijaiyah sampai ke Al-Quran, sampai hafalan yang pertama saya hafal itu adalah surat An-Naba. Saya ingat banget tuh surat An-Naba. Saya hafal. Terus sudah gitu, hmm, saya tadinya saya belum berkerudung, tapi kawan-kawan itu kan pada berkerudung ya. Saya bilang, iya adem banget nih teman-teman ya. Kok pakai kerudung? Kalian nggak panas apa kayak gitu? Saya bilang, panas kok kayak gitu pakai kerudung. Saya bilang, terus pakai baju panjang-panjang lagi. Nah, enggak lah, udah biasa. Nanti lama-lama juga kebiasaan. Kamu juga harus pakai, kata mereka. Di kosan itu, hidayahnya, qadarullah-nya adalah, saya dulu pakai celana jeans, pakai high heels 7 cm, pakai kaos ketat, nggak pakai kerudung. Terus udah gitu, di hari itu saya celana jeans itu dalam waktu yang sama robek tiga tiga celana jeans. Akhirnya saya harus pakai rok kan. Ada kawan di kosan yang minjemin rok gitu, terus minjemin tunik, minjemin kerudung gede gitu. Udah pakai ini aja kata mereka tuh. Akhirnya saya pakai. Terus pas nyampe di kampus, ya namanya saya apa sih, pujian dari orang ya, ih cantik banget, bagus banget gitu kan. Maklum lah ya, masih awam. Jadi digituin tuh masih terbawa dengan arus banget gitu. Lalu pada saat saya enam, semester 6 itu, eh, ya itulah, itu semester 6. Jadi hidayah itu datangnya di situ. Kenapa saya memang benar-benar mau berhijab dan saya benar-benar mau berkerudung, karena saya yakin bahwa Allah itu pasti memberikan sesuatu hal kepada kami, pada saya gitu ya. Dari dulu juga memang itu sudah kepercayaan ya, bahwa Tuhan atau misalnya Tuhan kita Allah gitu pasti akan memberikan sesuatu, apa ya, petunjuk, tapi dengan arah yang nggak disangka-sangka gitu. Saya jadi mikir, oh itu mungkin Allah kasih petunjuk, saya kasih saya hidayah kayak gitu caranya. Terus saya dipertemukan dengan teman-teman yang baik, dengan teman-teman yang soleh, apa, saya jadi pengen nangis deh. Jadi apa, masya Allah banget gitu. Saya bersyukur banget yang pada akhirnya, hmm, saya benar-benar totalitas pengen belajar gitu, belajar Al-Quran akhirnya. Lalu saya juga akhirnya menikah dengan suami yang memang waktu itu dijodohin, ta'arufin gitu. Beliau awalnya seorang takmir masjid, tapi bacaan Al-Qurannya bagus banget. Jadi saya jatuh cinta dari situ tuh awalnya. Iya, qadarullah itu jalan Allah kayak gitu kali. Saya yakin bahwa apa yang Allah tunjukkan pada saya pada saat ini mungkin akan lebih baik ketika eh, dulu saya masih belum menjadi muslim. Tapi saya yakin sih, kan kita namanya keberagaman agama, kebinekaan, semua agama pasti baik dan pasti apa, percaya bahwa Tuhan itu baik. Saya masih saya saya juga masih punya tante yang Katolik yang memang dia eh, tidak menikah. Kalau biarawati biasanya nggak menikah ya gitu. Beliau nggak menikah gitu. Terus ya masih, kalau misalnya Natalan kita, saya nggak ngucapin Natalan, tapi beliau masih suka ucap Selamat Idul Fitri gitu. Terus ada teman yang Hindu yang ada di Bali juga ada tuh. Kadang yang mengucapkan ya, kalau misalnya ada kayak kue bulan atau apa, mereka suka paketin saya. Dulu saya masih suka juga dapat angpau-angpau gitu. Namanya itu mah adat ya. Jadi saya nggak membuang seluruhnya sih, selama urgensi itu tidak melawan prinsip ya dalam agama yang sekarang saya jalani, ya tak masalah gitu. Itu aja. Ih, bosen ceritanya. Ah, jangan dengan cerita saya lah. Keren-keren Bu Novi, Ini Masya pada Allah. khusyuk Alhamdulillah ini ceritanya nih. keren sekali ini. Menginspirasi insya Allah buat teman-teman yang lain untuk semakin kuat beribadah dan istiqomah. Insya Allah. Masya Allah. Besok saya ke Bali juga dalam rangka itu, apa, silaturahmi ke FKUB Kerukunan
di Oh, Bali, Mas Fadli. wah, mantap. Ketemu Hmm. FKUP. Seru dong ya. Siap, Pak Novi. Pagi. Ditunggu. Saya siapkan karpet merah nanti. Sama tarian kecak nanti di airport ya, gini-gini. Caca 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 caca. Sepertinya Mas Saiful mau komentar ini. Sudah angkat tangan nih. Izin Silakan. Prof, siap. Eh, Terima kasih Mbak Davita ya. Pengalaman itu betul-betul sangat berharga dan bisa menginspirasi ya buat semuanya ya, biar lebih kuat dan lebih kokoh keimanannya ya, bukan tambah eh, rapuh ya. Jangan sampai rapuh ya. Dan Mbak Novita juga dengan adanya sahabat-sahabat yang baik-baik tentunya juga tambah, apalagi kan udah lama juga ya, tambah kuat dan tambah kokoh ya. Artinya tidak, namanya istilahnya tidak mualaf lagi. Mualaf itu pas start pertama aja itu. Kalau sekarang udah sama ya. Itu yang perlu kita istiqomah dan apa namanya, kita jaga ya, amalan-amalan yang baik yang sudah kita lakukan. Bagi yang belum baik ya kita upayakan gitu lebih baik lagi. Sama semuanya Enggak kita. lah, Prof. Semua baik di sini, Prof. Insya Allah. Iya, iya. Saya ini kan cuma bubuhan rengginang doang di antara teman. Sama aja kita ya. Ya, ya. Kita mah kulit kuaci doang. Ayo silakan Mas Ipul. Silakan Pak Saiful. Baik Prof, siap. Makasih banyak Prof atas waktunya. Luar biasa presentasinya dari Kang Asep, dari Bu Novita, mengenal kembali tentang prinsip-prinsip dalam ibadah agama Islam. Nah, saya pengen menggarisbawahi dari prinsip-prinsip dari ibadah dalam agama Islam itu sendiri, yaitu yang keempat ya, penghayatan yang mendalam atau khusyuan. Karena dari banyak literatur, salah satunya bahwa variabel yang menentukan orang itu sholatnya khusyuk kan sampai detik ini belum ada yang bisa mengklaim bahwa sholat itu sesuai dengan variabel yang ditentukan. Atau instrumen-instrumen apa saja yang memang bisa mengklaim bahwa sholat yang dia lakukan itu termasuk dalam kehusuan. Nah, sisi lain, saya pernah mendengar atau pernah mengkaji juga dalam kitab Al-Hikmah, Al-Hikam, karangan Ibnu Athaillah, kalau tidak salah, mohon koreksi. Ada satu kisah yang menjelaskan bahwa pada saat itu ada seorang sahabat yang sholatnya itu sangat sangat cepat sekali. Dia rukun-rukun sholatnya dia kerjakan semua, bacaannya juga sangat cepat lagi. Sehingga ada salah satu sahabat yang bertanya bahwa pertanyaannya begini, kenapa kok sholat kamu sampai segitu cepatnya? Nah, sahabat yang mengerjakan sholat ini pun menjawab, saya tidak ingin sholat saya didahulukan oleh bisikan-bisikan setan. Makanya saya lebih lebih baik sholat yang saya lakukan ini dilakukan secara cepat. Nah, bagaimana tanggapan dari Pak Asep, Bu Novita, dan mungkin nanti dijelaskan lagi oleh Prof. Adi terkait dengan kejadian atau kisah yang saya kutip dari kitab Al-Hikam. Terima kasih Prof. Izin. Ya, kita nambah ilmu lagi nih ya, Mas, tentang kisah seorang yang apa tadi ya, khusyuk. Yang khusyuk. Ini sudah bagus nih, nambahin lagi. Nah, kalau pengen lebih dalam lagi nanti kita bisa rujuk referensi aslinya ya tentang kitab Al-Hikam. Itu memang banyak sekali eh, apa namanya, ungkapan-ungkapan hikmah ya yang berkaitan terutama tentang masalah apa namanya, akhlak ya, tasawuf atau akhlak, dan termasuk juga masalah ketenangan dan kekhusyukan, atau bahasa lain itu kalau masalah itu eh apa ya, kenikmatan ya, kenikmatan dalam dalam ibadah gitu ya. Ini juga sangat bagus ya untuk kita baca sebenarnya ya. Saya sendiri juga apa namanya, ada sih bukunya, cuman udah lupa juga, udah lama juga nggak sempat baca lagi itu ya. Tapi kita diskusikan insya Allah nanti ya, bisa kita saling informasikan lah ya terkait dengan ini konsep dan prinsip ibadah ini.
Intinya ya di sini nih kalau prinsip-prinsip ibadah itu adanya poin pentingnya itu ada di masalah tadi ya kekhusyukan itu. Ya, inti atau derajat yang paling tinggi dalam dalam ibadah itu adalah mencapai kekhusyukan. Bahkan Sayyidina Ali itu saking khusyuknya sholatnya kan gini ya pulang perang gitu ya dan badannya itu banyak atau ada yang tertusuk oleh anak panah. Gimana caranya supaya tidak sakit ketika anak panah itu dicabut? Maka beliau mengatakan sebentar aku sholat dulu. Nah, nanti kalau ketika aku sholat, maka silakan dicabut anak panah yang ada di punggungku. Kan begitu ya. Saking khusyuknya beliau itu, bayangkan itu luar biasa ya. Sakit aja sudah tidak terasa gitu. Kalau memang benar-benar sudah khusyuk itu saking ininya, ya saking luar biasanya gitu. Nah, itu tingkatan atau martabat al-ulia ya, tingkatan yang paling tinggi dari khusyuk itu. Banyak sih sebenarnya kisah-kisah inspiratif ya dari mengenai prinsip-prinsip ibadah ini, terutama bagaimana cara seseorang menggapai tingkatan tertinggi dari khusyuk. Tadi juga ini sudah disampaikan juga ya oleh Pak Rajin. Monggo yang lain ya. Ada lagi ini eh, Silakan, Mas Bamas, untuk menambahkan mungkin ya atau menanggapi silakan Pak. Baik, mau mau tanya Pak Asep, Bu Novita ya. Oh, siap. Kita kan kita tahu ya, kita proses kuliah ini banyaknya di malam hari dan berbenturan dengan waktu sholat ya, terutama kita di daerah apa Indonesia Barat. Nah, tadi kan ada pernyataan Bu Novita, kita nggak boleh nunda sholat tuh. Kira-kira nih, apa ada nggak sih relevansinya ya terhadap perkuliahan? bukan bukan pembelaan, tapi lebih tepatnya dalil kita bisa melanjutkan kuliah kita dengan kita menunda sholat sebentar gitu. Ada nggak gitu? Gitu aja. Mau dijawab dulu. Siap, mungkin saya menjawab ya. Jadi yang pertama tadi Pak Saiful ya, masalah kehusuan. Jadi kalau dibilang sih memang kita memang harus berusaha ya, berusaha semaksimal mungkin bahwa setiap ibadah kita itu bermakna dan bernilai. Nah, dalam contohnya di dalam ibadah sholat itu, kalau saya sering mendengarkan nasihat-nasihat ya dari para guru itu bahwa salah satu kita agar khusyuk itu kita harus mengerti apa yang kita ucapkan atau kita apa namanya itu misalkan doa-doanya ya dalam sholat itu gitu kan. Ketika kita membaca Al-Fatihah, diusahakan kita fokus ke arti Al-Fatihah tadi gitu kan. Setiap kata per kata dimengerti agar kita mungkin terhindar dari apa namanya pemikiran yang lain ya, lain fokus ke kita sholat gitu kan. Dan kemudian kita ada yang namanya tumak ninah. Tumak ninah itu ada ukurannya yang saya ketahui sih adalah seukuran perkataan atau lafaz subhanallah. Nah, mungkin bisa jadi tadi yang sahabat Nabi yang sholatnya cepat, mungkin dia mengamalkan itu tadi. Ah, cepat tapi sesuai aturan ya, sesuai sunahnya juga, sesuai apa ajarannya bahwa boleh kita cepat tapi jangan apa melebihi atau kurang dari lafaz subhanallah. Itu untuk berusaha khusyuk ya, artinya kita harus mengerti apa yang kita ucapkan, kemudian kita juga harus tahu apa ilmu-ilmunya ya. Itu tadi kayak tadi cepatnya boleh tapi harus jangan kurang dari subhanallah. Itu yang Pak Saiful. Yang kemudian yang kedua Pak Bamas. Masalah tadi kalau dibilang sih kalau saya sih kalau saya sendiri ya Pak Bamas kebetulan waktu sholatnya artinya kita memang berusaha semaksimal mungkin sebelum kuliah kita sholat dulu ya kan sholat dulu karena memang kalau di barat sepertinya masih bisa juga sholat dulu artinya kita ada nilai yang
global ya dapatnya kita, karena mencari ilmu pun ibadah ya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat gitu kan. Nah kita kuliah ini insya Allah juga ibadah karena mencari ilmu. Kemudian sholat juga sama, nggak tertunda ketika kita juga mendahulukan. Karena sebelum kita kuliah udah masuk waktu sholat, kita sholat dulu gitu. Jadi insya Allah kalau menurut saya sih, ah, dua-duanya dapat. Kita juga tetap melakukan yang wajib tadi, sholat, tidak ketinggalan. Kita pun bisa berilmi, mencari ilmu. Karena yang subhanallah ya, kalau saya lihat sih, ini pun banyak ilmu yang kita dapat. Kalau berilminya banyak dapatnya gitu dari teman-teman sekalian dan Prof. Adi gitu. Itu mungkin kalau dari saya, ah, Mbak Novi silakan kalau mau menambahkan, Mbak. Hmm, sebelumnya apa? Saya akan menjawab tentang itu dulu ya, tentang keutamaan salat tepat waktu mungkin. Eh, terkait dengan salat yang tepat waktu ini kan sebenarnya bukan, maksud saya itu maksudnya bukan begini, kalau misalnya seandainya kita tahu bahwa eh, sesungguhnya saya sangat beruntung gitu ya jadi seorang muslim gitu. Orang-orang yang saya juga bersyukur ketika misalnya saya sholat pun saya masih bisa dalam keadaan khusyuk, itu masih bersyukur nggak mikirin yang lain gitu maksudnya. Eh, Mas bisa baca di surat apa Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11 ya kalau nggak salah. Dulu saya kenapa terinspirasi terhadap kayak baca-bacaan agama Muslim ya, terhadap Muslim, itu salah satunya adalah saya membaca surat Al-Mu'minun itu. Terus saya di situ belajar kenapa sholat menjadi hal yang paling utama. Lalu juga kenapa sih saya terkadang suka lebih kalau misalnya masih bisa begitu, kalau misalnya masih bisa, ketika misalnya apa masih bisa ditinggal sekitar 10 menit untuk ibadah sholat gitu, saya akan lebih mengutamakan itu terlebih dahulu gitu. Sebenarnya sih itu masalah masing-masing ya Mas ya. Eh, karena saya berprinsip ketika misalnya saya mengentar-entarkan sesuatu gitu tuh, saya ini orangnya suka lupaan, suka pelupa gitu kadang-kadang. Jadi karena saya suka pelupa, akhirnya saya itu ber- eh, saya bilang gini sama diri saya sendiri, jangan suka ngantar-ngantarin hal-hal yang lain deh, saya bilang. Kalau misalnya hal lain aja saya antar-antar, sholat saya antar-antar, nanti kapan kelarnya gitu. Nah, saya pernah suatu waktu tuh dulu, dulu saya pernah suatu waktu, udah nanti aja sholat gitu ya. Pada saat itu lagi lapar nih, saya lagi lapar, saya ngeduluin makan, Mas. Saya makan tuh akhirnya, walaupun kata teman saya, makan aja dulu, nanti habis makan bersolat gitu. Kan nanti kamu kalau lagi sholat mikirin tuh makan 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 lapar 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 gitu kan gitu. Nah akhirnya saya itu tuh nurutin, ya udah saya makan dulu gitu. Kan kita kan kalau misalnya ada rukso dan lain-lain, saya nyobain terus udah gitu dilalah ya pada Allah sekali itu nggak tahu pokoknya saya nggak tahu deh ceritanya kayak gimana. Saya lagi makan tuh, saya lagi makan itu belum sarapan pertama loh, tiba-tiba ada kucing naik ke meja saya, piring saya jatuh ke bawah, nggak jadilah makan tuh, nggak jadi makan. Terus saya ya udah pesen lagi tuh sekali lagi makanan. Saya lagi waktu itu di kampus lagi makanan di warteg, lagi makan di warteg. Saya mesen tuh, ya udah nggak apa-apa itu mah rezekinya kucing gitu aja saya bilang. Saya mesen nih satu lagi makanan. Terus si nasi itu udah di depan saya nih, saya mau nyoba lagi. Si kucingnya naik lagi udah 2 kali, kata saya. Oh udahlah, saya bayar aja nih. Bayar 2 piring itu, terus saya pergi balik lagi ke kosan saya, terus saya sholat dulu. Ayo saya sholat dulu akhirnya. Terus saya langsung habis sholat itu saya langsung ngaji. Saya pas lagi ngaji saya kepikiran si isinya surat Al-Mu'minun itu ya, ayat 9 sampai ayat 11 itu. Saya bilang gini, kalau misalnya orang-orang yang menjaga sholat mungkin ya dia nggak akan kepikiran tentang hal-hal lain duniawi gitu akhirnya. Meskipun gitu kita tuh punya kebutuhan yang sangat banyak terhadap duniawi. Eh, tapi saya selalu mengusahakan itu. Ya mungkin itu cara-cara Allah sih. Saya juga nggak mengerti. Tapi ya qadarullah dan
luar biasa Allah ngingetinnya dengan cara kayak begitu. Saya kembali lagi kalau misalnya ditanya tentang apa tadi ya, dalilnya gitu, Mas bisa baca di surat Al-Mu'minun ayat 9 sampai 11 tersebut. Kalau nggak salah, nanti guys saya googling. Eh, tapi pokoknya itu saya pertama kali membaca tentang khusus dan utamaan waktu sholat itu dari situ. Let's see. Teman-teman juga bisa sambil googling kali ya. Jadi artinya aja orang-orang yang memelihara sholat mereka, mereka itulah orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang akan mewarisi surga, Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Nah ini masih ada dikutip juga sholat pada waktunya, sholat di awal waktu, gitu kan. Banyak kutipan-kutipan di dalam Al-Quran yang memang eh, menyaran, bukan menyaran ya, sebenarnya apa yang ada di Al-Quran ini kan harus ya, kita harus gitu. Cuma kita memang punya banyak rukhsah yang kalau guru ngaji aku bilang gini, nggak perlu sesaklek itu dalam beragama, nggak perlu sesaklek itu dalam beragama, tetapi kita juga tidak boleh mengesamping urgensi orang lain, karena urgensi itu bagi satu sama lain itu masing-masing punya beda-beda masing-masing gitu. Mungkin urgensi saya masih bisa ditolerir, mungkin urgensinya Pak Asep tidak bisa ditolerir. Mungkin kalau misalnya urgensinya Mas Alfian bisa ditolerir, bisa dientar, masing-masing ada perpanjangan waktu, apalagi mengingat Isya kan panjang waktunya begitu ya. Saya tuh kadang suka mikir gini, nggak tahu nanti kalau dientar saya masih ada umur apa enggak. Astagfirullahaladzim, maaf ya teman-teman. Ini kalau misalnya saya masih rada-rada terlalu omongannya idealis, mohon dimaafkan. Beginilah saya. Mbak Novita ya. Terima kasih juga tadi pertanyaan Mas ya. Mbak Novita juga sudah merespon juga. Gini sebelum Mas Alfian saya sedikit menginformasikan. Ini juga PR-nya di saya sebenarnya kuncinya nih. Kemarin kan ada yang nanya kita kuliahnya habis maghrib apa habis isya kan gitu ya. Nah, pertama sebenarnya ya kalau kita lihat dalil mayoritas ulama dan bahkan ulama mazhab itu sholat itu kan tepat waktu itu kan apa ya wajib ya. Tapi kan tepat waktu itu kan ada namanya awal waktu, ada tengah waktu, ada akhir waktu. Nah itu harus diingat itu dalam hukum fikih ya. Nah pertanyaannya kita ini mau di awal waktu apa tengah waktu atau akhir waktu? Nah itu yang pertama saya lempar lagi pertanyaannya. Nah kemudian ya yang kedua bahwa mengenai mentakhirkan sholat, terutama ada dua alasan boleh mentakhirkan sholat. Yang pertama itu khususnya ketika seseorang dalam kondisi lapar misalnya. Itu kan ada hadisnya itu. Iza, saya lupa teksnya. Apabila kalian menghadapi rasa lapar, kemudian datang masuk waktu sholat, fabda'u bil asya. Itu hadisnya. Maka hendaklah kalian memulai dengan makan. Artinya makan dulu, jangan sholat dulu. Nah itu dalil yang kedua alasan. Yang pertama tadi ya saya jawab, yang kedua ini. Jadi terutama ketika misalnya seseorang dalam kondisi lapar, lapar banget gitu ya. Kemudian yang viral itu ya kalimat. Kemudian ada lagi yang lagi berpuasa misalnya kan, itu kan kita bukan pas buka puasa bukan sholat dulu kan, kita buka, kita makan, kita apa boleh nggak ada masalah. Bahkan disunahkan untuk mentakhirkan eh, ini bukanya duluan dan akhirnya mengakhirkan sholat kan setelah makan kan, setelah buka gitu kan. Nah walaupun Nabi mungkin tidak makan nasi kayak kita ya, tapi artinya dengan kondisi seperti itu berarti boleh mentakhirkan sholat. Itu yang kedua ya alasannya. Yang ketiga adalah terutama Isya. Ini saya langsung aja to the point bahwa Rasulullah SAW itu memang memerintahkan dan bahkan mewajibkan bagi laki-laki itu untuk sholat berjamaah di masjid. Ya, kemudian ada pengecualiannya. Ya, bahkan dalam hadis Nabi itu dikatakan
laula an asyqa ala ummati la amartuhum ayu akhiral isya ila sulusul lail au nisfahu. Kan itu ya. Ini juga pernah terjadi pada zaman Rasulullah ketika Rasulullah memberikan eh, pengajian atau memberikan pengajaran kepada umatnya. Jadi umatnya pernah bertanya ketika Isya udah masuk, kemudian Rasulullah masih menyampaikan eh, pengajiannya lah gitu ya, menyampaikan ilmu kepada sahabat-sahabatnya. Kemudian sahabatnya bertanya, lalu Rasulullah menjawab, seandainya tidak memberatkan bagi umatku, maka akan ku perintahkan mereka itu untuk mengakhirkan Isya. Artinya apa? Mengakhirkan Isya itu ada dua kemungkinan. Pertama, karena memang dia lagi belajar, ya. Kedua, karena memang apa? Karena memang akhir Isya itu kenapa Rasulullah suka mengakhirkan Isya karena beliau itu sepertiga malam atau tengah malam itu bangun untuk sholat Isya dan kemudian dilanjut dengan sholat Qiyamul Lail tiap malam itu. Jadi kalau misalnya ada dua seperti ini kondisinya, pertama karena belajar kita boleh mengakhirkan Isya, ini khusus Isya nih. Tapi kalau Zohor sama Asar atau Maghrib justru di dalam hadis ini tidak direkomendasikan, apalagi subuh. Justru kalau kajian subuh sih kan kita habis subuh ya. Nah, jadi nggak bentrok gitu. Tapi kalau yang sering itu bentrok kan kajian Isya. Nah, itu mayoritas bahkan dari kalangan ulama salaf pun, kaum salafi pun itu mereka sepakat dengan hadis ini ya, dengan catatan mengakhirkan Isya itu karena ada tolabul ilmi, karena Pak Asep tadi katanya tolabul ilmi faridatan ala kulli muslimin ya kan. Nah, yang kedua karena memang ada keinginan bahwa untuk sholat tengah malam. Jadi bangun tengah malam atau sepertiga malam itu nanti bangun kemudian sholat Isya dan seterusnya baru dilaksanakan qiyamul lail atau sholat tahajud. Nah, itulah alasan kenapa dibolehkannya atau membolehkannya mentakhirkan sholat. Pertama karena tadi ada apa namanya dari hadis mengenai sholat fi waktiha, ada sholat fi awal waktiha kan gitu ya. Ada sholat di awal waktu, ada sholat pada waktunya. Waktu itu dalam ilmu fikih ada dua, ada waktu awal, ada tengah, ada akhir. Nah kita ini mungkin nggak sampai akhir lah ya, tapi yang jelas mungkin pertengahan juga nggak, paling cuma lewat berapa menit gitu ya. Nah ini alasan yang saya pakai juga. Biasanya saya juga jarang ngajar ketika pas sholat ya. Pas siang aja itu kalau udah sebelum azan aja, kalau siang itu saya udah break itu, walaupun waktunya masih ada gitu kan. Nah cuman karena sehubungan malam ini, ya udahlah gitu kan, karena mayoritas kemarin sepakatnya ada voting kalau nggak salah ya, itu habis maghrib, oh lanjut. Kalau saya sih malahan memang cenderung Isya, sama kayak Mbak Melinda kemarin kan Isya itu habis Isya, oke nggak ada masalah gitu. Dan ala kuli hal semuanya baik, namanya kita belajar ya, belajar dan tentunya kita tetap mengupgrade pengetahuan kita, termasuk saya sendiri. Tapi yang jelas kalau saya di pesantren memang Isya itu suka ditelatin. Ya, kenapa? Karena memang kita belajar gitu, lagi belajar thalabul ilmi dan itu belum selesai. Sedangkan belajar ini juga kan ibadah kan gitu ya, ibadah. Dan ada rukhsahnya tadi kata Mbak Novita tadi kan. Nah, ada rukhsahnya, ada keringanan. Kecuali ya ini kata Mbak Novita lagi, kecuali memang tujuannya untuk melahirkan itu melalaikan gitu ya. Kan memang kadang-kadang kita kan, atau mohon maaf lah gitu ya, ada orang yang lagi nonton bola itu di lapangan ya kan, gimana sholat, sibuk kan nonton bola, nggak bisa sholat misalnya, atau mungkin lagi nonton di bioskop misalnya, atau misalnya apalah gitu yang mungkin tidak begitu manfaat gitu ya yang kita lakukan, akhirnya kita menunda-nunda ibadah sholat kita gitu ya. Tapi kalau seandainya memang tujuannya untuk qiyamul lail, malah kita disunahkan untuk sholat Isya itu berbarengan, diiringi dengan sholat qiyamul lail, tentunya kan sepertiga malam ya. Boleh dicek nanti juga dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillatuhu karangan Profesor Wahbah Zuhaili, juga ada di beberapa kitab fikih juga tentang mengenai rukhsah ya. Bukan berarti wajib juga kita mengikuti, tidak, tapi bagaimana ada posisi rukhsah dalam menegakkan ibadah sholat. Kata Mbak Novita tadi saya setuju,
jangan terlalu kita nggak saklek-saklek amat lah gitu ya. Karena kita juga bukan arisan ya, bukan ini juga. Tapi thalabul ilmi dan belajar mudah-mudahan kalau misalnya ada sedikit banyaknya kita dapat pengetahuan di sini. Tapi gini lagi teman-teman, kembali lagi, jika memang tidak ada urgensi, kita misalnya peserta di sini bisa meninggalkan sholat itu monggo saja. Makanya saya okein aja kan, Pak Rajin karena sholat dekat musola ya nggak enak juga. Apalagi imam misalnya kan, oke monggo silakan gitu ya. Nah ini kita kondisikan begitu Mas dan Mbak Mas ya. Intinya ada dalilnya dan kita sangat berlapang dada saja dengan perbedaan-perbedaan dan bahkan juga ada rukhsah tadi kata Mbak Novita. Yang penting tujuannya bukan untuk melalaikan atau memang untuk alasan yang lain atau mungkin bukan karena malas atau alasannya nanti Nabi juga pernah mengakhirkan Isya, bukan itu ya. Tapi memang karena ada urgen atau namanya uzur syar'inya lah ya, alasan syar'inya yang memang membolehkan kita itu mengakhirkan Isya ya. Nah itu apa namanya pandangan saya, tapi monggo silakan. Kita kan masih ada beberapa kali pertemuan. Kalau misalnya kita sepakati biar lebih plong misalnya ya, walaupun ini mungkin pertanyaan, tapi tidak harus merubah kondisi juga. Tapi ya saya paham betul karena saya sendiri imam masjid juga. Tapi karena kewajiban mengajar juga, ya akhirnya udahlah ya. Walaupun saya juga Isya itu waktu istirahat saya juga di rumah gitu ya. Saya biasanya di kampus gitu ya, Zohor, maghrib, asar maghrib itu biasanya sholatnya di kampus sering seperti itu. Nah cuman karena memang ada mengajar ya akhirnya eh, kita isyanya di tengah lah gitu ya seperti itu. Karena memang ada dalil dan ada argumen yang membolehkan juga. Tapi kalau zohor saya jangan coba-coba. Saya itu ada jam mengajar itu jam 12 lewat 15. Saya jam 12 kurang 20 saja saya udah break. Bahkan setengah 12 saya udah nggak ngajar lagi. Bahkan saya arahkan teman-teman, ayo kita ke masjid. Ayo kita sholat. Ya kan? Nah, ini beda lagi halnya dengan malam ya Isya dengan yang zuhur atau asar kan. Saya nggak bakalan nabrak. Apalagi saya kalau di kampus jadi imam kan gitu ya. Masa orang udah sholat saya ngajar kan zolim juga gitu ya. Nah inilah. Jadi ada yang memang maghrib Isya itu kayaknya ada dalil yang lebih spesifik gitu teman-teman ya. Kayak maghrib tadi ada mau buka puasa dan lain sebagainya. Isya juga seperti itu dan sangat sahih sekali ya dalilnya yang bisa kita jadikan sebagai referensi. Monggo kalau ada komentar lagi kita terima dan tentunya masing-masing punya pandangan dan argumennya. Mas Alfian, Damasto barangkali mau menambahkan? Ya, Prof. Ada dua hal. Yang pertama, menyambung sebenarnya. Jawabannya sudah sesuai dengan Ustadz Adi berkaitan dengan pertanyaannya Mas Bamas. Tentu semoga pertanyaan ini tidak karena kekecewaan Mas Bamas. Karena mulainya setengah 8 ya. Tapi memang em, betul yang disampaikan ya bahwa memang bukan berarti menunda sholat gitu. Karena saya pribadi juga mengalami kegundahan gitu atau nggak enak gitu ketika meninggalkan sholat yang dalam hal ini berarti di awal waktu ya. Jadi memang seperti saya yang bekerja di korporasi yang tidak dimiliki sesama orang Muslim tentu prioritas akan beribadahnya nggak sama. Dan pernah juga saya tanyakan perihal ini karena waktu itu tidak hanya sekali tapi beberapa kali sholat itu bukan hanya tertunda tapi juga bahkan lewat gitu. Karena misalnya contoh eh, saya harus meeting jam 11 siang dengan direksi ya itu sulit sekali untuk saya eh, keluar dari rapat itu gitu. Kemudian selesainya baru jam 3 lebih seperempat. Kan problem juga itu. Saya ya eh, memang saya nggak mantep waktu itu. Saya tanyakan memang ke Ustadz, eh, saya diskusi banyak dan memang mungkin jawaban ini yang sampai saat ini
apa ya, meyakinkan saya. Bukan berarti kemudian saya mencari excuse atas apa yang saya lakukan ya, tapi setidaknya saya punya pedoman lain ketika pedoman secara syar'i itu tidak dapat saya lakukan. Artinya apa? Berarti ada moderasi agama dan memang ya sudah, Muhammadiyah menganut prinsip Islam secara wasatiyah, namun tetap dalam koridor-koridor syariah yang tepat. Jadi memang dulu dijelaskan ke saya, dalilnya tentu saja saya agak-agak lupa ya karena waktu itu beberapa hadis disodorkan. Namun pada intinya yang pertama itu menjadi diperbolehkan dikarenakan ada uzur. Itu yang pertama. Yang ketika saya meninggalkan kewajiban saya, misalnya kayak tadi rapat direksi dengan para pimpinan, itu menjadi madorot malah justru untuk saya. Menjadi mudarat untuk saya di kemudian hari. Itu menjadi udzur yang kemudian bisa waktu itu dijamak takhir. Atau dalam beberapa kasus memang saya pernah juga melewatkan waktu sholat tapi masih dalam waktu sholat juga. Jadi asar tapi jam 5 gitu karena harus uh, melakukan pekerjaan yang tidak bisa saya tinggal. Maka itu juga itu diperbolehkan karena tentu ketika pekerjaan itu saya tinggalkan itu menjadi mudarat untuk saya. Namun apabila tidak eh, apa ya, tidak menjadi sebuah keharusan yang kemudian menimbulkan mudarat jika saya tinggal, misalnya seperti pekerjaan kuliah ini misalnya, sebenarnya betul yang dikatakan Ustadz Adi, sebenarnya kita bisa izin untuk sholat berjamaah. Namun kembali lagi, saya mencontohkan diri saya sendiri, masjid yang letaknya hanya 20 meter dari rumah, adzan keras sekali dan saya tetap dalam kuliahnya Ustadz Adi, bukan karena saya sedang malas sholat ke masjid, enggak gitu. Tapi saya berpegang kepada apa yang disampaikan Ustadz Adi Hidayat tentang fikih aulawiyah, bahwa keduanya menjadi prioritas dan itu sepenuhnya diserahkan ke setiap insan, mana yang memang menjadi penting di saat itu gitu. Dan saya menganggap bahwa kuliah ini penting untuk saya bukan karena nilai gitu, karena ketika saya skip kuliah ini, saya ngulangnya gimana gitu. Akan sulit sekali ketika online saya harus remedial misalnya untuk materi tertentu gitu. Ini akan menjadi kesulitan tersendiri untuk saya sehingga saya mengambil apa ya, kemantapan hati, maka saya akan sholat tepat setelah perkuliahan selesai. Sehingga saya tetap dalam koridor bahwa saya memang uh, mengakhirkan sholat dibandingkan dengan waktu yang utama ya yang di awal, itu memang karena ada alasan-alasan yang itu menjadikan saya sebuah kemantapan hati dan tentu saja karena landasan bahwa mengetahui ilmunya dari ustadz yang saya tanyakan tentu saja. Jadi sebenarnya untuk rekan-rekan semua juga, mana yang memang mantap di hati rekan-rekan, karena tentu saja sebenarnya ada satu tambahan lanjut yang kedua tadi yang pertama. Jadi prinsip ibadah itu adalah uh, ada kemantapan hati. Jadi sebenarnya belum dimunculkan ya dari apa yang disampaikan Pak Asep dan Bu Novita terutama di slide ini. Jadi memang prinsip beragama, terutama dalam ibadah itu tentu harus ada kemantapan hati. Mana yang memang mau dipilih sebagai syariatnya gitu. Nah ini makanya kenapa sih ada kunut, kenapa enggak? Kemudian yang dibaca saat saya setelah takbiratul ikram ada perbedaan, nggak masalah gitu. Mana yang memang itu menjadi sebuah kemantapan hati rekan-rekan semua dalam memilih prosesi ibadah masing-masing yang tentu saja semuanya dalam koridor syariah, kemudian bersumber kepada Quran dan Sunnah dan juga ketetapan-ketetapan yang sudah ada gitu. Jadi memang ini kembali lagi uh, sesuai dengan prinsip syariah betul. Tapi tentu saja ada moderasi beragama yang kemudian uh, ada kelonggaran-kelonggaran memang yang bisa kita gunakan karena memang Islam ini mudah dan Allah pun memudahkan asal kita tidak gampang kayak gitu kalau orang Jawa.
Jadi asal kita juga tidak menyepelekan gitu. Sehingga kita tahu betul mana prioritas-prioritas kita dan insya Allah kita sesama umat Islam juga saling mengingatkan dan sebenarnya menguatkan satu sama lain karena adanya perbedaan-perbedaan gitu. Nah, yang terakhir dari saya mungkin eh, dari pilihan masing-masing itu akhirnya uh, ada moderasi beragama sehingga perbedaan-perbedaan yang ada dan tentu saja mungkin di kelas ini tidak semuanya Muhammadiyah tentu enggak gitu. Nah, dan tentu dan sudah jadi barang tentu tidak akan semuanya punya punya apa ya pilihan secara syar'i ya yang sama gitu tuntunannya secara syariat sama tapi tuntunannya tentu akan berbeda dan uh, ini menjadi apa ya insight buat kita dan menjadi pembelajaran bersama bahwa memang tujuan kita sebagai umat Islam itu kan salah satunya kan menjadikan Islam ini rahmatan lil alamin. Nah, dalam artian mikro sebagai kita insan atau umat muslimnya ya berarti kita memastikan bahwa kehadiran kita ini uh, menjadikan orang lain itu juga nyaman tinggal di bumi gitu. Sehingga itu menjadi enak untuk semuanya dan jadi mudah gitu. Dan barangkali um, kuliah itu mau setelah Isya ataupun sebelum Isya, insya Allah itu tidak kemudian mengurangi, insya Allah tidak mengurangi pahala yang kita terima dari apa yang memang kita kerjakan, karena memang niatnya adalah sama-sama dalam rangka uh, ridha Allah. Begitu, Ustadz Adi, saya kembalikan. Masya Allah, Masya Allah. Adem ya kalau Ustadz Alfian ini yang menyampaikan ya, jadi sejuk kita ini ya dan dapat Sampai susah sekarang depannya, Alfian. ya ya ya. Mantap nggak tuh, Fian? Bu Terima Novita. kasih ya sudah menambahkan lagi sejuk jadinya. Jadi memang eh, apa namanya semakin luas ya pemahaman atau khazanah keilmuan yang kita dapatkan semakin apa namanya bertoleransi ya tadi ya kita semakin eh, enak dalam menjalankan ibadah dan saya tertarik tadi itu dengan fikih aulawiyat sih ya itu memang fikih prioritas namanya ya dalam satu hal atau satu waktu ketemu dua hal yang dua-duanya sama-sama urgen ya itu mana kira-kira yang lebih utama di saat itu yang perlu kita laksanakan gitu ya. Walaupun sebenarnya kita sendiri kalau kita contohkan dengan belajar atau kajian itu kan sebenarnya bisa fleksibel juga ya. Kita break kemudian lanjut lagi gitu ya. Nggak apa-apa, nanti kita sepakati aja. Ini bagian dari implementasi materi kuliah kita juga nih. Ya kan? Dan saya sangat senang sekali dengan hal demikian. Karena implementasinya kan tujuan kita belajar juga agar dapatnya ilmu dan dapatnya amal ya, jadi amal gitu. Dan itu jadi bekal kita juga nanti, apalagi tadi di corporate kata Mas Alfian itu ya. Nah, ini bagaimana mensiasatinya gitu ya. Nah, ini unik ini memang di samping juga kita punya keragaman di sini ya. Ada mungkin dari Muhammadiyah, NU atau mungkin organisasi lain gitu ya. Itu kalau masih rapat atau masih dalam suasana seperti itu masih masih mendingan itu betul-betul darurat juga gitu ya. Karena berkaitan dengan status kita nantinya gitu. Gimana kalau misalnya ada orang nikahan saja gitu. Nikahan saja itu sebagian dari kalangan ulama itu membolehkan untuk jamak jamak takhir atau jamak takdim gitu ya. Misalnya dia wudhu nih nanti dia apa bukan gini maksudnya pas dia dari pagi nih misalnya dandan kemudian apalagi wanita ya. Kemudian zohor nih kelewat nih apalagi banyak tamu dan nggak bisa eh, break gitu ya dan lain sebagainya. Akhirnya kelewat zohornya. Gimana caranya? Ya ada yang membolehkan untuk sholat asar gitu ya. Sholatnya zohornya di asar gitu seperti itu. Nah ini kan dalam kondisi-kondisi yang memang bisa dikatakan tidak terlalu darurat gitu ya. Tapi kan sebagian yang lain tidak sepakat gitu ya. Tidak setuju dan tidak sesuai gitu ya. Pandangannya itu nggak ada masalah juga gitu. Sama kayaknya gini, di Muhammadiyah itu kalau yang namanya musafir
pergi aja gitu, musafir aja itu udah boleh kita jamak itu. Walaupun masih dalam satu kota, misalnya di Jakarta ini. Bisa nggak? Boleh nggak? Nah, kalau dalam pandangan kita di Muhammadiyah itu dibolehkan gitu ya menjamak. Namanya ada rukhsah atau al-masyaqqah tadi kan, kesulitan misalnya atau dalam kondisi tertentu misalnya karena ada kemacetan dan lain sebagainya. Ini kan juga bagian dari kondisi-kondisi yang memang ada keringanan-keringanan di situ ya. Tapi di sisi yang lain mungkin tidak ada juga yang tidak sepakat karena yang dinamakan musafir itu harus keluar kota dan harus 80 sekian kilometer gitu ya. Berarti kalau hitungannya ya dari sini ke Bandung misalnya atau dari sini ke Cianjur atau Sukabumi dan lain sebagainya. Nah, ini perlu kita bahas juga sebenarnya ya karena ini berkaitan dengan ibadah. Saya rasa teman-teman sangat welcome ya dengan pandangan-pandangan yang berbeda dan saya juga sangat terbantu sekali dengan penyampaian-penyampaian dari teman-teman yang bisa memberikan penjelasan tambahan gitu ya untuk memperkuat dari materi kita terkhusus pada malam hari ini yang luar biasa ini. Walaupun malam sebelumnya luar biasa juga diskusinya sampai akhir waktu juga gitu. Oke ya, itu Prof, masih boleh nanya nggak? ya Hari ya. ini saya mau nanya. Nah, oh ya. Ini yang presentasi jadi nanya nih. Iya, kan nanya sama Prof. Ya. Kan sering sama teman-teman ya. Eh begini, saya saya ini adalah menggunakan mazhab Imam Syafi'i ya. Saya menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Lalu banyak kawan-kawan yang bilang kayak begini, eh, kamu Muhammadiyah? Dan saya menjawab gini, kenapa mesti dikotak-kotakan? Saya bilang, emangnya Muhammadiyah, NU dan PSI bukan beragam Islam? Saya bilang gitu. Karena menggunakan kunut, saya NU misalnya. Lalu nanti saya nggak pakai kunut, saya baru dikatakan Muhammadiyah gitu. Kalau saya ngomong gitu, Prof. Saya termasuk orang yang kalau misalnya ditanya kamu NU apa Muhammadiyah gitu. Saya bilang, saya Islam. Saya bilang, saya nggak perlu dikotak-kotakan kayak begitu. Saya bilang, ehm, mau saya begini, apakah apakah ada hal yang bisa menjawab atau menegaskan bahwa Imam Syafi'i itu adalah memang adalah Muhammadiyah atau misalnya Imam Syafi'i adalah misalnya NU atau misalnya apa gitu. Ada nggak hal itu adalah hal-hal pemahaman yang hanya untuk kepentingan berpolitik. Itu hanya untuk kepentingan berpolitik ataupun misalnya mazhab ya apa ya untuk misalnya untuk misalnya kita eh, runut nih sama imam mana gitu menyatakan mendeklarasikan diri gitu. Kalau saya kan Islam nggak perlu dideklarasikan, dia nggak sih, Prof? Ya. Kan saya misalnya nih, saya adalah Islam itu udah cukup kan, gitu. Ya nggak? Pasti yang lain pada ngebet nih pengen ngejawab. Jawab nggak? Bos. Jawab nggak pada? Ayo, Mau jawab boleh gak nih? Nah, coba dulu, dilempar dulu. Bolanya. seru deh, seru deh. Saya nimbrung, Bu. Malah panas. Oke. Sebetulnya terkait yang kamu NU, kamu Muhammadiyah, atau kamu Persis, menurut pandangan saya, sebetulnya kita semua itu Muhammadiyah gitu. Kenapa kok bisa si Mei bilang kita semua tuh Muhammadiyah gitu? Karena secara bahasa Muhammadiyah sendiri itu adalah umat Nabi Muhammad. Jadi Muhammadiyah itu ada dua suku kata gitu. Yang pertama Muhammad dan dia. Eh, Muhammad itu ya Nabi Muhammad dan dia itu pengikut gitu. Jadi ya kita semua pada dasarnya ketika eh, beragama Islam, otomatis kita pengikut Muhammadiyah gitu. Pengikut Nabi Muhammad gitu. Cuma di Indonesia ini eh, ada di apa adanya ormas gitu, organisasi masyarakat. Yang pertama ada Muhammadiyah, ada NU, ada pula Persis gitu dan lainnya gitu kan. Jadi sebetulnya ketika ditanya kamu NU, kamu Muhammadiyah, kamu apa gitu, itu balik lagi ke kita gitu. Kita yakinnya
kalau aku sih sendiri gitu ya, aku yakinnya ya aku Muhammadiyah gitu, karena aku pengikut Nabi Muhammad gitu. Terlepas sebetulnya dari keluarga NU gitu loh. Itu cuma ya kebetulan juga dibesarkan dan dididik dari kecil sekolahnya sampai sekarang itu di Muhammadiyah gitu. Jadi ya orang pasti berpikirnya kamu tuh sebetulnya Muhammadiyah tahu bukan NU soalnya kan dari dulu sekolahnya di Muhammadiyah gitu. Tapi kan konsepnya nggak begitu ya kalau menurut aku gitu. Karena eh, ya kita sebagai umat muslim ya tentunya kita pengikut Nabi Muhammad gitu ya. Kebetulan ada nama ormas Muhammadiyah gitu yang artinya yaitu pengikut Nabi Muhammad. Jadi ya mengklaim ketika orang-orang masuk eh, perguruan Muhammadiyah atau sekolah di Muhammadiyah gitu kan atau mengikuti ortom-ortom Muhammadiyah pasti ngeklaimnya tuh pasti kamu orang Muhammadiyah ya emang betul aku memang Muhammadiyah karena aku pengikut Nabi Muhammad gitu sih kalau menurut pandangan aku terus terkait kunut kunut itu balik lagi sih kalau misal Muhammadiyah kan tidak pakai kunut kalau misal yang di luar Muhammadiyah mungkin ada beberapa yang pakai kunut gitu kan ormas lain gitu. Cuma aku lupa juga sih itu kalau nggak salah ada dalilnya, cuma aku lupa untuk dalilnya gitu. Itu sih Pak. Nah, ya Mau baik. respon juga Pak, kalau boleh. Kan, Mas Akid. Mawati Mei memang. Dan gitu dong. Dan juga silakan Mas Akid. Gue cari pembahasan yang seru Ya. kan? Ya, Pertama, makasih Pak Asep, Mbak Navita, pembahasannya bagus. Jujur, saya sendiri mungkin masih belum bisa disebut Islam yang taat dengan sholat yang selalu tepat waktu gitu. Itu untuk satu hal yang istiqomah. Mungkin saya masih jauh lah dari itu, Mbak. Pak Asep juga. Dan mungkin kalau pertanyaan Mbak Navita tadi, mengapa Islam seperti kita, khususnya di Indonesia, terkesan seperti di kota-kotakannya? Itu Tuh. itu sebenarnya itu juga terjadi di keluarga saya juga sih Mbak. Kalau saya jauh-jauh ya. Eh, latar belakang ibu saya yang Sumatera yang lebih kuat dengan Muhammadiyahnya dengan dan latar belakang bapak keluarga bapak saya yang Jawa yang cukup kuat dengan NU-nya gitu. Selalu membuat kayak saya ketika kemana-mana pun juga tanya situ Islam, di situ NU Muhammadiyah gitu. Saya sendiri bahkan sampai sekarang dari dulu sampai sekarang saya tidak menyebutkan saya itu Muhammadiyah atau NU gitu. Namun yang saya sebutkan adalah ya saya Islam gitu. Apa perlu setiap Islam dikotak-kotakan sebagai NU atau Muhammadiyah atau mungkin versi lainnya gitu. Karena misalnya ketika disebutkan NU, apa sih yang membuat saya sebagai NU gitu? Apakah saya harus dibaiat dulu gitu? Itu kan itu jujur saya juga nggak tahu. Iya, bingung. Misalnya, ya betul. Apabila misalnya disebutkan kita sebagai, oh kamu Muhammadiyah loh. Ya, untuk menjadi seorang yang bisa dikatakan Muhammadiyah itu caranya gimana? Jujur saya juga nggak tahu gitu. Jadi kayak ya udah Nanti menurut Mas saya Bambang yang pribadi, menjawab nih. ya jadi menurut saya pribadi ya Islam aja gitu. Jelaskan yang sudah di Islam yang sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah Islam yang dicontohkan oleh Rasul. Jadi kita kembali kepada Quran dan Sunnah gitu. Itu sih sudah jelas gitu. Jadi menurut saya dan ketika zaman Rasul pun kan nggak ada gitu, nggak ada Muhammadiyah, nggak ada NU gitu. Jadi menurut saya ya mungkin ya yang saya ketahui juga ormas NU Muhammadiyah Persis itu kan lebih ke ormas ya yang menaungi bahwa kita ini beribadahnya sesuai tuntunan Rasul yang mana gitu kan. Rasul kan mencontohkan ibadah kan itu cukup bervariasi ya. Makanya di empat ada apa namanya di empat imam itu pun juga berbeda-beda. Untuk contohnya salah satunya adalah mengenai kunut gitu. Imam kalau kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i kan kunutnya selalu gitu. Sedangkan kalau misalnya seperti yang saya tahu mungkin Imam Hambal atau Imam Malik ya ya tidak tidak selalu melakukan kunut subuh gitu. Tapi selalu mungkin melakukan kunut itu ketika witir atau mungkin ketika kita melakukan kunut ketika kita ada hajat. Misal seperti mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Itu jadi kita setelah sholat kita kunut juga lalu kita mendoakan saudara-saudara kita. Itu yang saya ketahui sih, Mbak. Ya memang
balik-balik ya kita, dibanding kita apa ya, kita pusing-pusing dengan kamu Muhammadiyah, NU apa Persis atau apa gitu atau LDII misalnya gitu kan. Mungkin kalau saya selalu menjawab kalau ada orang yang nanya seperti itu ke saya jawabnya cuma ya saya Muslim gitu. Ya, terus Muhammadiyah atau apa NU atau apa? Ya saya nggak jawab. Saya nggak tahu. Saya bilang gitu. Apa? Soalnya ketika zaman Rasul pun nggak ada gitu. Dan saya merasa ya kayaknya nggak perlu deh gitu. Ya Mbak, ke mute Mbak suaranya ya. Ya, jelas. Jelas Mas Sakit? Ya. Mas Enggak, Mbak Sakit, Novita percaya yang ngomong. nggak? Nah itu. Waktu aku Iya. menjawab kayak dirimu begitu, aku Hmm, langsung dijawab kayak gini dong. Berarti kamu gimana punya Mbak? prinsip tau nggak? Kayak gitu. Aku dijawab kayak gitu Nggak punya coba. apa? Katanya, berarti kamu nggak punya prinsip dong. Katanya. Prinsip Oh, apa? Kamu beribadah, maka saya bilang. Al-Quran dan ini aja. Dan sunnah. Apa mesti saya harus mengikuti kamu, mengikuti si dia gitu. Waktu itu saya di iya. Bandung ya, waktu saya di Bandung, saya ikut sama tante yang dia Muhammadiyah banget gitu Hmm. ceritanya. Sedangkan saya ikut sama dia kan baru ya. Terus Betul. dia bilang, ini nggak boleh begini, nggak boleh gitu. Kamu kalau kayak gitu nanti kamu NU ya, kamu Muhammadiyah ya. Gue bilang gitu kan. Saya cuma melakukan apa sih? Saya tuh ikut apa gitu ya? eh, Ikut apa gitu. Terus kata tante saya, kamu jangan ngikutin itu mah anehku bukan Muhammadiyah. Apa bedanya? Saya bilang NU sama Muhammadiyah. Saya bilang gitu. Gitu loh. Iya Mbak, saya jujur saya juga pernah sih mengalami kayak gitu. Jadi kayak malah saya dibilang, berarti kamu pelin plan dibilang gitu kan. Eh, Lah emang pelin plan kenapa gitu. Mungkin kembali lagi kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain katakan ke kita. Ya, jadi mungkin yang bisa kita kontrol adalah sikap kita ke mereka. Kalau saya selalu menghindari perdebatan seperti itu karena menurut saya itu tidak membawa dampak apapun atau mungkin dampak baik pun enggak gitu. Bisa bisa aja malah menimbulkan perselisihan lah kalau menurut saya Mbak. Jadi dulu kalau saya ketika tanya hal seperti itu dan dijudge seperti itu, saya cukup bilang seperti ini. Eh, Rasul itu sudah mencontohkan kepada kita apa yang harus kita lakukan dan itu sudah dilakukan ketika Rasul wafat, diteruskan oleh sahabat, lalu diteruskan oleh imam besar gitu. Jadi yang saya lakukan ini adalah mengikuti perintah suatu hal yang Rasul lakukan dan diturunkan kepada sahabat dan empat imam besar. Saya hanya melakukan seperti itu. Kalau menurut Anda salah, ya mohon maaf, saya bukan ahli agama, saya bilang gitu. Kalau mau ajak berdebat, mohon maaf juga, Anda salah alamat. Saya bukan ahli ibadah, tapi saya hanya mencontohkan dan melakukan apa yang telah dilakukan sebelumnya. Kalau gitu saya gitu sih, Mbak. Lagi-lagi ada aja sih orang-orang kayak gitu, Mbak. Dimanapun lah, bahkan di keluarga ya. Di keluarga juga ada kayak gitu. Lagi-lagi kalau saya lebih pilih untuk menghindari. Menghindarilah atau mungkin ganti topik. Karena lagi-lagi empat imam aja tidak pernah mengklaim bahwa saya yang paling benar, saya mengikuti, saya selalu mengikuti Rasul gitu. Itu yang saya tahu gitu mengenai empat imam besar, Mbak. Jadi memang ibaratnya ketika Rasul mencontohkan dan dicatat lalu disebarkan ke yang lain, ya sudah tinggal pilih aja mau ngikut yang mana gitu sih. Kan makanya Rasul kan juga dari dulu menyebutkan bahwa nanti Islam akan terpecah menjadi 73 golongan ya kalau nggak salah. Mungkin bisa tolong dikoreksi kalau saya salah. Jadi kalau ya di Indonesia mungkin yang kencangnya ya Muhammadiyah, NU, Persis atau mungkin ada beberapa lagi yang LDI kayak gitu segala macam. Ya mungkin itu adalah salah satu dari 73 golongan mungkin ya, Pak. Gitu sih kalau saya. Pak Haji mau Izin mulai Prof. komen yang ngeri nih. Ustadz keluar. Ustadz Enggak nambah. nanti. Saya hanya ini aja me- lebih mengedepankan pemahaman awalnya ya. Sama teman-teman pasti akan berhadapan seperti itu ya. Terutama orang-orang yang memang dari awal tidak tidak apa ya
memvisualisasikan secara jelas eh, kita itu di kutub yang mana ya kalau di Indonesia. Tapi hakikatnya sebenarnya begini sih, Muhammadiyah NU itu kan sebenarnya bukan aslinya bukan aspek di masalah keagamaannya kalau menurut saya, tapi itu aspek dalam organisasinya. Ini harus dibedain sebenarnya ya, harusnya. Jadi kalau berbicara Anda Muhammadiyah, Anda NU itu, baiknya perspektifnya itu di organisasinya saja, gitu. Tidak melebar kemana-mana, gitu ya, gitu. Karena mohon mohon maaf ya, eh, saya itu udah waktu SD sampai SMP sampai SMA itu didikannya kiai-kiai NU yang tadi, yang kalau bahasanya siapa tadi, Mas Afwan bahasa siapa ya? Yang cium tangan itu harus bolak-balik gitu. Ya, gitu. Kalau nggak bolak-balik tuh rasanya belum afdol lah gitu kan. Nggak afdol katanya. Iya. Tapi ketika SMA di Aliyah, saya masuk di pesantren yang karakternya justru sangat berbeda. Bahkan kemudian diajarkannya itu bukan lagi fikih sesuai dengan mazhab masing-masing, tapi sudah mulai berbicara tentang fikih perbedaan mazhab gitu. Fikih perbedaan mazhab. Sehingga dulu saya menjadi orang yang menyerang orang-orang yang nggak mau kunut, ya. Setelah tahu perbandingan mazhab, saya jadi malu sendiri gitu. Malu sendirinya kenapa? Karena ternyata ya nggak ada yang salah gitu dengan orang yang nggak mau kunut juga. Yang kunut juga nggak ada yang salah gitu. Gitu ya. Jadi baru ngeh. Sehingga kecenderungannya sekarang kalau orang lihat saya secara langsung mungkin nggak percaya saya ini orang NU gitu misalkan. Karena secara fisik saya lebih banyak kelihatan seperti orang Muhammadiyah gitu. Yang kadang-kadang manjangin jenggot gitu kan. Gitu. Orang NU mana ada yang manjangin jenggot gitu kan. Paling kumis aja yang dipanjangin kadang-kadang gitu kan. Jadi ya ini sharing saya sih yang paling penting dalam urusan keagamaan sebenarnya baik itu nanti terserah mau belajar di kalangan NU atau nanti belajar di organisasi Muhammadiyah. Sebenarnya yang paling penting itu saran saran saya juga ini buat pribadi ya karena saya termasuk jadi sekarang berada di tengah-tengah sih jadinya gitu. Ke NU dibilang orang NU yang memang latar belakang saya sebut orang NU ya NU kenapa? Karena kiai-kiai saya orang NU, saya bisa nyebutkan nama-nama siapa kiai saya, gitu. Guru-guru saya sebutkan. Dibilang Muhammadiyah, ya saya sebut saya juga orang Muhammadiyah. Kenapa? Karena guru-guru saya juga kebanyakan orang Muhammadiyah. Saya sebutkan siapa kiai-kiai yang berlatar belakang di organisasi Muhammadiyah gitu. Tapi yang paling penting tadi balik kepada pemahaman kita terhadap esensi agamanya, baik fikih, baik apapun ya dalam amalan ibadah, itu yang paling penting gitu. Karena jangan sampai begini, ini yang mohon maaf sekali. Kadang saya menyampaikannya harus berhati-hati. Kadang kita lebih lebih taklid, lebih asobiah, asobiah itu apa ya? Lebih mengagung-agungkan gitu nama organisasinya ketika pembahasan di masalah fikih kadang orang kalau NU mah pasti begini gitu sehingga orang yang di luar pemahaman NU itu menjadi dianggap tidak sama gitu oh itu mah bukan golongan kami gitu ya ini yang menyebabkan banyak perpecahan padahal saya kalau kita tanya pun orang yang ngaku dia akan mempertahankan dan memperjuangkan kunut gitu katakanlah. Kalau kita tanya juga sebenarnya apa sih dasar harus berkunut gitu? Belum tentu juga dia paham gitu. Belum tentu juga gitu. Coba cek aja. Atau kalau mau ditelusuri hadis mana yang sohi, mana yang tidak sohi, mana yang gorib, mana yang bahkan mungkin dianggap doib dan sebagainya, dia mau juga nggak paham gitu. Tapi kadang-kadang tadi yang muncul justru ya asobia atau terlalu fanatik terhadap organisasinya masing-masing gitu.
Padahal secara pribadi, mohon maaf ya, yang kita pentingkan itu adalah pemahaman kita yang sesungguhnya terhadap sebenarnya yang paling sahih, yang paling baik, gitu kan sesuai dengan ajaran ulama itu apa? Kunut. Kalau memang kunut, oh ya ternyata ada Imam Syafi'i misalkan menggunakan hadis riwayat siapa, ya silakan aja kalau mau lakukan lakukan sesuai dengan keilmuan kita. Jadi baliknya sebenarnya harusnya ke keilmuan, bukan di kotak-kotakin gitu. Karena kotak-kotak itu sebenarnya hanya organisasi gitu. Hanya orang nggak usah terlalu masa tadi asobia atau terlalu fanatik dengan organisasinya gitu ya. Gitu. Itu yang apa namanya? Jadi yang paling penting sebenarnya pemahaman kita gitu. Saya kebuka ketika tadi masuk pesantren yang asatirnya itu ya tadi takhoruj bi Misr kayak Ustadz Adi gitu ya. Pandangannya lebih luas gitu kan. Gitu. Menganggap yang kunut bahkan yang hebat begini. Saya perhatikan orang-orang yang lebih lebih banyak memahami perbedaan mazhab ya sama dicontohkan juga oleh atasan-atasan organisasi tadi. NU, Muhammadiyah. Banyak orang yang paham, orang NU ketika masuk ke Muhammadiyah menjadi imam, maka dia tidak pernah melakukan kunut. Karena yang diimami adalah orang-orang Muhammadiyah yang memang gak pernah kunut. Ya, itu dulu Buya Hamka begitu, rahimahumullah ya. Beliau begitu. Juga sama, orang NU yang dicontohkan sama ada satu ulama ya, saya lupa namanya. Beliau juga sama. Dulu pernah beliau tuh ketika di kapal, ketika haji ya. Dulu kan haji kita masih pakai kapal ya, kapal laut gitu. Ketika sholat, dia ditunjuk jadi imam. Dan di belakangnya adalah orang-orang Muhammadiyah sama. Beliau juga tidak, beliau orang NU yang biasa kunut, tapi di belakang jamaahnya kebanyakan orang Muhammadiyah tidak nggak kunut. Dan sempat santri yang nanya, gitu. Pak Kiai, kenapa nggak kunut? Gitu kan? Gitu. Kata beliau, saya menghormati betapa banyak orang-orang saudara kita yang Muhammadiyah yang di belakang tidak kunut. Gitu. Jadi itu indahnya sebenarnya, indahnya Islam tuh begitu sebenarnya. Kalau kemudian kita lebih mengedepankan keilmuan, itu lebih baik gitu ya. Tidak mengedepankan organisasi. Ya mohon maaf ya, saya sekarang lagi sangat terganggu konsentrasi saya ketika ada orang yang berbicara begini. Ketika bahkan sampai lowongan kerja bilang begini, syaratnya harus punya manhaj sunnah gitu. Manhaj sunnah. Saya dalam hati maksudnya manhaj sunnah apa gitu. Manhaj sunnah kalau mau dia mau menitik beratkan ke organisasi, sebutkan saja organisasinya gitu. Misalkan contohnya apa Pak Adi misalkan dari latar belakang Muhammadiyah pengen nyari karyawannya adalah dari Muhammadiyah, sebutkan aja bahwa syaratnya kader Muhammadiyah kan clear gitu kan. Bukan kemudian menyebutkannya sesuatu yang abu-abu gitu. Harus memiliki manhaj sunnah. Tapi ketika sebenarnya itu menunjukkan ketika saya tanya maksudnya apa manhaj sunnah ini? Ternyata memang mereka harus golongan orang-orang yang mohon maaf kalau bahasa kita mah orang-orang salafi gitu. Gitu. Jadi harus itu. Saya bilang kenapa sih harus dikotak-kotakin begitu? Gitu. Ya. Maka itu luar biasa sebenarnya Islam tuh Masya Allah Islam itu betapa indahnya yang Rasulullah ajarkan kepada kita ya gitu ya. Tapi kita kadang-kadang terjerumus kepada pengkotakan-kotakan organisasi yang mohon maaf justru yang ramenya yang ributnya itu bukan dilandasi dengan masalah ilmu ya, tapi kebanyakan karena ego organisasinya yang justru keluar ke depan gitu. Wallahu alam bishawab. Mohon maaf Tadi, kalau banyak saya yang salah ya yang nah, saya sampaikan. waktunya udah di penghujung ternyata nih. Jadi terima kasih nih teman-teman ya, Mas Akid juga tadi. Ustadz Rajin ini, Masya Allah ya. Jadi setelah bersemedi barusan ternyata balik-balik bawa ilmu semua nih ya. Jadi gini teman-teman ya, di samping sudah dijelasin panjang lebar juga sama Ustadz Rajin, saya mengilustrasikan bahwa berorganisasi itu sama kayak partai juga sih sebenarnya ya. Jadi jangan terlalu fanatik ya. Pernah nggak kamu teman-teman itu fanatik dalam sebuah partai kemudian tiba-tiba ternyata mengecewakan? Nah, jangan sampai seperti itu juga terjadi. Kadang-kadang banyak juga orang yang kecewa dengan organisasi yang dia ikuti setelah dia mendalami dan lain sebagainya. Cukup sebagai wasilah saja gitu dalam dakwah Islam ini ya.
Jadi jangan terlalu tadi asobiah atau fanatik dan lain sebagainya, ya. Karena kalau kita fanatik dan asobiah dan lain sebagainya, itu akan berpotensi akan terjadinya perpecah belahan itu. Merasa golongan kita yang paling benar, yang lain jadi salah kan begitu ya. Dan lagian juga dalam organisasi ini, organisasi Islam ini yang penting selama masalah-masalah yang usul itu masih sama gitu ya, usul itu yang pokok ya, itu kita tidak ada masalah itu ya. Tapi kalau maksudnya gini, artinya jangan sampai kita masalah memperdebatkan masalah-masalah yang tidak usul atau tidak pokok tadi, atau masalah-masalah furu'iyah atau perdebatan-perdebatan. Jadi gini, simpelnya saya gini, saya meniru dari kata-kata Agim ya. Kalau kita berislam itu carilah persamaannya, jangan cari perbedaannya. Ketika Anda mencari perbedaannya, maka Anda akan berdebat terus, kan gitu ya. Anda akan merasa paling benar terus, dan Anda akan merasa orang lain salah terus. Tapi carilah persamaannya. Di mana kesamaannya antara kita di sini? Nah, inilah persamaannya. Kita bersatu padu dalam perkuliahan ini. Ini salah satu menurut saya closing saya ya. Closing saya sebelum yang lain nanti menutup. Mungkin ada satu lagi ya terakhir karena waktunya tinggal 2 menit lagi. Jadi teman-teman ini kita menarik sekali ya kita perbincangkan masalah ibadah ini karena yang paling menonjol itu selama ini kan masalah ibadah ya. Padahal kan sebenarnya bukan itu perbedaan kita. Perbedaan kita itu cukup hanya pada organisasi saja gitu. Seperti yang saya sampaikan kayak partai tadi kan teman-teman ya. Orang partai itu bisa pindah ke sana pindah sini dan lain sebagainya gitu ya. Itu kenapa? Karena itu tadi mungkin dia merasa bahwa eh, tidak sefanatik itu gitu loh, tidak seasobiah itu terhadap organisasi atau partai yang dia apa namanya yang dia masuk ke dalamnya gitu. Nah, suatu waktu jangan sampai juga sesuatu yang kita benci malah kita masuk ke dalamnya kan gitu ya. Seperti menelan ludah sendiri kan gitu. Nah, ini banyak sekali karena waktu udah habis saya malas bukan malas. Nanti saya ulas lagi kita udah kelewatan malam juga. Tapi pada intinya ini Mas Asep sama Mbak Novita berhasil nih membuat kita suasananya hangat panas ya. Dan saya berharap juga dengan teman-teman yang lain nanti juga bisa mengikuti dan mengiringi ya materinya. Silakan. Kalau perlu yang agak kontroversial itu nggak apa-apa diungkap. Itu yang justru kita akan bahas dan kita diskusikan. Saya yakin di sini karena banyak juga teman-teman yang udah berpengalaman ya di bidang apa namanya kesehariannya itu dengan masyarakat, dengan perbedaan kultur, budaya, adat istiadat dan bahkan tadi Mbak Novi yang berbeda agama juga. Nah, ini luar biasa. Bisa kita jadikan sebagai pelajaran dan apa namanya perbandingan dalam diskusi kita. Saya rasa mohon maaf ini teman-teman yang masih kayaknya yang tadi yang tangannya udah ini udah balik lagi. Mohon maaf kayaknya udah selesai nih ya. Mas Bamas tadi apa mau komentar nih? Kayaknya penasaran nih ini masalah yang waktu tadi ya. Kalau yang lain mungkin di minggu depan ya disiapin aja materinya. Apa Mas Bamas ini? Mungkin sedikit ya Pak Ya. Ustaz. Tadi terkait pertanyaan saya sebetulnya bukan maksud saya keberatan dengan jam waktu kuliah bukan, tapi lebih ke agar kita melakukan sesuatu itu punya dasarnya gitu, punya dalilnya, katakanlah seperti itu ya. Nah, sebetulnya saya ingin menanggapi pertanyaan saya juga, yaitu bahwa kita itu, tapi bukan untuk dijadikan kebiasaan ya, kita itu boleh menunda sholat ketika sedang bermajelis ilmu gitu, ketika sedang belajar. Karena suatu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu an itu eh, memberikan ceramah kepada para sahabat, lalu datang waktu sholat, lalu audiens saya ini mengatakan udah tiba waktu sholat, sholat, sholat gitu. Tapi Ibnu Abbas terus melanjutkan ceramahnya gitu, terus melanjutkan majelisnya sampai eh, cara Ibnu Abbas ini diklarifikasi oleh para sahabat apakah itu cara yang sesuai dengan yang Nabi ajarkan. Lalu Ibnu Abbas berklarifikasi ke Abu Hurairah. Abu Hurairah kan salah satu sahabat yang paling banyak hafalan hadisnya, 5.000 hadis sekian. Dan Abu Hurairah membenarkan apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas gitu. Jadi maksud saya kita kuliah di waktu 18.30 kita menunda waktu Isya sebentar itu menurut pandangan saya terhadap
siroh ini itu nggak apa-apa gitu tuh. Yang penting tadi itu dalam rangka kita menuntut ilmu, dalam rangka kita bermajelis ilmu. Oke, Tapi baik. bukan untuk dijadikan pembelaan atau kebiasaan yang nantinya kita akhirnya bermudah-mudahan dalam menunda sholat. Gitu aja. Nah, gini, mungkin closing dari materi ini, karena kan ini kan materi kita kan ada ibadahnya ya, Islam dan modernisasi itu endingnya kan juga salah satunya ibadah itu ya. Nanti mungkin gini, saya juga izin. Sebenarnya justru saya kadang-kadang nggak enak juga lagi kuliah, saya mau pergi gitu ya sebagai dosen, saya memiliki tanggung jawab juga. Mungkin gini, ketika azan kita break aja, nanti kalau saya udah balik kita lanjutkan gitu ya. Paham ya? Bisa ya? Mungkin kita sepakati kalau voting yang kemarin itu kan yang banyak kan lanjut kuliah habis maghrib kan gitu ya. Habis isyanya ada cuman beda satu dua Makin suara. curious ya, Mbak. Nah, nanti kita gitu aja lebih simpelnya. Ini di samping juga implementasi dan saya sangat respect juga dengan materi tadi, terutama Mas Bamas juga. Walaupun sebenarnya ada dalilnya, ada salahnya juga kita untuk lita'zimil waktu ya, untuk apa namanya menghormati waktu. Kita nanti apa yang yang jauh mungkin di rumah aja sholatnya. Kalau mau ini yang udah azan yang dekat dari masjid musola kayak Ustaz Rajin tadi ya, jangan-jangan imam beliau ini. Jadi kita bisa ke masjid atau musola ya, silakan. Jadi fleksibel aja ya, nanti kita break. Paling break itu kan 10 menit ya, nggak nyampe juga 10 menit sholat. Kecuali Mas Razinnya tadi zikirnya tahlil dulu ya kan. Ya kan mungkin bisa. Nah, itu maghrib ya, maghrib kalau isya mah bentar. Oke ya, sepakat ya. Nah, nggak apa-apa. Nanti Sepakat, Bro. waktu Ya, mah sepakat. simpel aja mah. Kita kan nggak ngerugiin negara sampai sekian triliun ya. Kan nggak korupsi negara. Ya, kalau korupsi waktu untuk belajar, untuk ibadah mah itu boleh saja ya. Termasuk Mas Alfian tadi. Saya izin ke toilet, bilang aja toilet. Tapi Mas Alfiannya sempatin tuh sholat tuh, walaupun 2 menit, 3 menit, kalau perlu dicepetin aja kan. Nah, bisa juga tuh lagi rapat tadi, nggak mungkin kan nggak bisa keluar gitu sebentar, istirahat ke bilang toilet atau kemana, nanti sempatin sholat di lorong atau di mana gitu ya. Insya Allah khair lah. Pokoknya kita harus bisa mengkondisikan karena kan ini kita yang mengatur kendali ya, kendali tentang diri kita ya. Kalau kita udah bisa mengatur dan mengendalikan diri kita, insya Allah aman lah semua waktu itu ya. Nah itulah teman-teman, kayaknya udah habis waktunya. Artinya apa kelompok satu, monggo ditutup ya. Ini sudah closing dan saya rasa sudah sangat bagus dan sangat baik sekali diskusinya dan sangat hangat dan bahkan memanas ya. Gitu ya. Gitu. Silakan teman-teman untuk kelompok satu ditutup dan saya sebagai mendamping dan moderator moderator sebagai dosen pendamping mengucapkan terima kasih. Materi saya saja nggak sempat saya presentasikan karena memang sudah ada juga materinya di dalam apa PowerPoint saya cuman 7 halaman itu. Tapi udah selesai. Tadi apalagi Ustadz Kang Rajin udah selesai dibabat habis semua itu. Monggo silakan ditutup. Terima kasih. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang diperbincangkan hari ini bisa menambah ilmu kita semua ya.